Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Saya Indrida Sukma dan rekan saya Mutia Sarifah, yang berjudul tentang surat tagih pajak. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Ketentuan penerbitan STP. STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP. Adapun fungsi STP sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, sarana untuk menagih pajak. Dan yang kedua tuh ada sanksi administrasi STP. Yang pertama tuh sanksi administrasi berupa denda 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Dikenakan denda 100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo membayarnya. Selanjutnya itu ada surat paksa. Surat paksa ini adalah surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat satu, nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Yang keempat, perintah untuk membayar. Surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Yang kedua, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan gross acte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyenderaan. Selanjutnya, surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh Fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan STP, SKPKP, SKPKBT sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh penjabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keberatan. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Peninjauan kembali. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan keputusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan dan penyidikan. Pembukuan. Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan untuk keperluan perpajakan ialah perseroan yang melakukan usaha, badan-badan koperasi yang menjadi subjek pajak penghasilan, dan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai modal tertentu sekurang-kurangnya 10 juta rupiah dan atau mempunyai peredaran setahun melebihi 120 juta rupiah. Sementara itu, bagi wajib pajak orang pribadi lainnya di luar ketentuan tersebut dapat melakukan pembukuan atau menerapkan norma perhitungan untuk menghitung penghasilan atau laba yang kena pajak. Pembukuan serta dokumen-dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukan. Dengan sengaja melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
dilaporkan seolah-olah benar. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, tidak memperlihatkan atau meminjam buku atau dokumen lainnya. Yang keempat, oleh karena itu, mereka dapat dipidana selama 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam menghadapi wajib pajak yang melakukan pembukuan, Direktorat Jenderal Pajak C.Q, Kantor Pelayanan Pajak KPP sebagai instansi yang berwenang dalam bidang perpajakan diberi hak sepenuhnya oleh undang-undang untuk mengadakan pemeriksaan pembukuan wajib pajak. Penyidikan. Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan agar semua lebih jelas tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi. Selain itu juga untuk menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan. Dalam pasal 1 ke 1 junto pasal 6 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa penyidik umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan bagi petugas pajak, sanksi pajak. Setiap penjabat, bagi petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Antara lain yang pertama, surat pemberitahuan laporan keuangan dan lain-lain dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang keempat, dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.